Selamat pagi, pada video kali ini kita akan mereview beberapa saham yang potensial untuk ditradingkan tanggal 15 November yaitu hari ini 2021 ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan mereview dulu beberapa saham yang minggu lalu masih potensial, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan juga mereview IHSG dan beberapa indeks Asia dan Amerika ya sebagai acuan pergerakan IHSG. So, Jumat kemarin ditutup bearish ya, koreksi yang cukup lumayan untuk IHSG-nya. Menurut saya masih belum akan turun terlalu jauh karena masih ada support weekly dan daily. Dari pandangan saya kemungkinan besar market sedang lagi jalan dan kemungkinan menurut saya akan melakukan tes support di 6605, kemudian baru dia akan menentukan apakah dia masih sideways atau mantul lagi ke atas. Itu untuk IHSG ya. Kemudian untuk HSI pagi ini masih berjalan sangat sideways, belum kemana-mana ya, masih ragu-ragu mau naik atau mau turun. Jadi ranging banget ya, saya sendiri belum take profit dan belum kena SL karena masih bergerak di tengah-tengah. Kemudian untuk indeks Amerika Jumat malam kemarin ditutupnya sebenarnya agak bull ya, cuman saat ini sedang berada di area resisten, so ada kemungkinan akan terjadi sedikit koreksi. Nah, ini futuresnya juga sudah bergerak mulai agak merah sedikit koreksi, so ini mungkin juga akan memberi efek ke IHSG. Kemudian untuk DJI juga Jumat kemarin ditutup masih hijau, mantul dari MA20, dan belum jelas apakah dia akan lanjut naik lagi apa terkoreksi karena saat ini juga mendekati area resisten ya, jadi masih nunggu semua. Itu sebabnya IHSG pagi ini mulai agak terkoreksi dan prediksi saya bergerak nggak akan terlalu jauh dari area 6614 sampai resisten 6685, itu pandangan saya ya. So, kalau misalnya dia turun pun dia akan menguji area support di daerah sini, dan sesuai prediksi karena kemarin Jumat malam membentuk bearish engulfing, maka ada kecenderungan untuk turun. Oke, kita akan masuk ke beberapa saham yang oke untuk hari ini, yaitu ada Prim ya. Prim ini market masih berjalan dan masih bullish, menurut saya masih ada potensi yang besar untuk melanjutkan kenaikannya ya. Anda bisa buy dengan stop loss di 330 ya maksimal, atau kalau Anda sabar, Anda mau nunggu, Anda bisa nunggu di sekitar 344 dengan stop loss yang sama tadi. Ini mestinya mau saya info agak tadi pagi ya, cuman karena ada kesibukan maka saya agak terlambat. Harusnya ini sudah profit kalau misalnya Anda langsung buy ya, karena ini juga bentuk double bottom ya. Nggak apa-apa, Anda masih bisa nunggu di skenario ini. Siapa tahu justru Anda bisa dapat harga yang lebih murah dan profitnya nanti lebih besar. Kemudian ada BCIP. BCIP ya, ini masih melakukan pullback. Menurut saya masih ada potensi lanjut untuk terbang lagi. Ya, jadi Anda bisa nunggu di, menurut saya area support yang potensial adalah di area 78 atau 80. Anda bisa nunggu di situ dengan order otomatis ya. Moga-moga aja nanti bila harga menyentuh area-area ini, order Anda bisa angkat ke atas. Stop loss-nya kira-kira di sini ya. Kemudian ada BEBS. BEBS ini juga masih potensial untuk lanjut naik. Kalau mau Anda bisa copet sekarang, Anda cari bid area yang tebal, kemudian Anda bisa masuk dan profit mungkin sekitar 3-5%an ya. Kemudian ada MCAS. MCAS ini juga masih potensial untuk melanjutkan bullnya ya. Jadi Anda ini mumpung lagi bergerak pelan, so Anda bisa tunggu di area support ini sekitar 12750. Kemungkinan ada area pullback di sana lah. Kemungkinan siapa tahu ada bid area yang tebal. Coba saya lihat sebentar ya. MCAS masih slow sih ya. 950.
Anda bisa nunggu di area support yang pertama ini, yang kedua adalah area support di daerah sini ya untuk MCAS. Yang ketiga adalah support di daerah sini juga Anda bisa intip. So ini menurut saya membentuk bullish engulfing yang cukup ekstrim. Hari ini juga volumenya belum gede untuk koreksinya, so mungkin ini koreksi yang wajar sebelum nanti akan kembali naik lagi. Sebentar ya. Oke, setelah MCAS ada MPMX. MPMX ini secara chart cukup baik karena dia masih ditahan oleh dua support weekly dan daily, dan kemarin breakout dari ini area selama dari weekly, kemudian mantul lagi ke atas dan breakout ya dari dan membentuk zona support demand, dan saat ini mestinya entry-nya di sini ya. Mestinya entry-nya di sini, kemudian kepantul bawah ke atas, dan barusan memang sudah mantul area support ini dan lanjut ke atas ya. Anda bisa nawar-nawar dikit lah bila dikasih turun di 795 atau 790, Anda bisa masuk dengan harapan nanti bisa keangkat naik ke atas sampai ke target kira-kira 840 850-an lah ya. Itu untuk MPMX. MPMX secara weekly juga masih oke. Sudah breakout dari resisten weekly-nya ya. So Anda bisa manfaatkan momentum ini. Besar kemungkinan dia akan menyentuh resisten 835. So Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah garis merah ini 785 atau di 750 ya. Kemudian ada NATO. NATO juga saya lihat masih oke, dan dia sekarang sedang mantul di area, hati-hati ya weekly-nya pin bar ya, di area support demand daily ya. Jadi ada lihat apabila nanti terjadi rejection atau pantulan dengan sumbu agak panjang di bawah, kemungkinan NATO akan membentuk higher low ya, higher low, dan kemudian dia akan berpotensi untuk lanjut lagi naik dan menuju target. Jadi ini skenario nya untuk langsung naik ternyata nggak berhasil, dan ternyata dia kemungkinan besar akan melakukannya seperti ini ya. Itu untuk NATO. Kemudian ada UNVR. UNVR juga membentuk bullish engulfing dan mantul dari MA50, dan di bawahnya masih ada support weekly dan monthly yang sangat kuat. Menurut pandangan saya masih ada potensi untuk lanjut lagi ke atas ya. Menurut saya masih ada potensi untuk lanjut lagi ke atas setelah mantul dari MA50 ini. Mungkin banget dia akan mantul. Moga-moga setidaknya bisa mencapai target sekitar 5000 ya. Kalau nanti window dressing ya mungkin bisa sampai 5390 atau mungkin bisa sampai 5600. Saya kira potensi sampai 5600 lah untuk sampai Desember kalau window dressingnya jadi ya. Kalau jadi, kalau nggak ada sudden news yang buruk. Kemudian ada bank ini juga masih bagus banget. Dia membuat higher low dan membuat trendline yang cakep. Higher low dan higher high. So kemungkinan karena ini sudah mulai breakout dari resisten trendline-nya, saya kira juga MA50 sudah di break. Masih ada kemungkinan besar untuk lanjut naik hari ini. Kalau Anda mau masuk langsung, stop loss-nya di 2610 atau di 2310, tapi lebih baik kalau misalnya Anda nawar-nawar sedikit, mungkin sekitar 2600 kalau dikasih ya. Kemudian ada good juga oke ya. Nah ini dia sedang berada di area support. Ini kesempatan Anda untuk memperhatikan apabila ada reaksi pantulan di dekat-dekat 505, Anda bisa masuk
hopefully terjadi pantulan karena volumenya juga nggak terlalu gede, jadi ini mungkin koreksi yang wajar. Moga-moga bisa keangkat naik. Stop lossnya kira-kira di 485. Kemudian ada IMJS masih doji ya, tapi kemungkinan dia akan naik secara merambat menurut saya. Jadi masih ada potensi kalau Anda mau buy, mungkin naiknya dia nanti akan gini-gini. So Anda bisa buy dan kemudian agak sabar nunggu. Stop lossnya di 460-an. Moga-moga targetnya itu di sekitar 555, moga-moga aja bisa kecapai. Ya. Kemudian ada MDKA seiring dengan naiknya emas dunia, kemungkinan besar masih akan melanjutkan trennya ya ke atas. Nah, ini baru saja pagi ini mantul dari support demand. Ini sumbunya di sini ya. So, ini tanda panah yang kemarin saya gambar terjadi dan sudah bull, dan tentunya Anda sudah profit. Bagi Anda yang masih mau masuk lagi, Anda bisa masuk di 3340, stop lossnya di 3190 ya, atau maksimal di 3060. Moga-moga ya bisa lanjut naik dari area sini. Moga-moga juga emas dunia terus lanjut ke atas. Ya, ini volume sell-nya juga masih pelan dibandingkan dengan volume bull yang naik kemarin. So, ini menandakan adalah koreksi ya. Kalau volume sell-nya besar ya hati-hati, itu bisa jadi momentum kuat untuk turun. Kemudian ada Antam. Antam ini masih belum gerak, saya lihat tadi pagi ini. So, Anda bisa tetap nunggu di area supportnya berubah di sini sekarang ya. Di MA20 Anda bisa nunggu. Nah, ini lagi gerak di 2390. Moga-moga dari 2390 dia mantul ke atas ya. Karena emas dunia juga lagi naik dan beberapa grup lain juga menginfokan Antam dan Inco. So, menurut saya cukup besar kemungkinannya Antam ini untuk naik. Oke, kemudian untuk saham minggu lalu masih ada beberapa saham yang berada di support dan berpotensi untuk lanjut naik. Yang pertama PMMP. Mungkin saya pilih ya, nggak semua. PMMP masih ada di support dan masih ada potensi untuk naik. Ini mulai hijau lagi karena dia terhadang oleh support ya. So, moga-moga aja bisa lanjut. Bagi Anda yang mau masuk silakan. Stop lossnya di bawah MA50 dan 20, kira-kira di 470 atau maksimal di 456. Kemudian ada Friend ini walaupun dihadang oleh resisten weekly, tapi sekarang juga masih ditahan oleh support. Ya, ini kena daily resistance, kena daily support, dan mungkin masih pontang-panting di area sini. Tapi sebelumnya ini beberapa yang lalu ada bullish engulfing yang lumayan signifikan. So, ini bisa jadi pertanda bahwa nggak lama lagi potensi untuk naik ya. Anda tetap jaga dengan stop loss di kira-kira 13 atau maksimal di 97. Moga-moga ya dia bisa breakout dari resisten daily dan weekly ini ya, walaupun volumenya masih belum gede. So, Anda bisa masuk buy on weakness. Kemudian MNCN, wah ini ya, baru aja mau diinfo udah naik ya. Jadi selamat bagi yang Anda masih hold sejak minggu lalu. Itu saya juga info di review kemarin masih ongoing ya. Jadi Anda masih bisa masuk. Kalau bisa Anda nunggu agak nawar-nawar di 980-an. Moga-moga dikasih pullback di area sini dan kemudian bisa keangkat lagi ke atas ya. Stop lossnya di 940. Waduh, breakout nih ya. So, selamat ya bagi yang sudah profit. Bagi Anda yang belum sempat masuk, Anda tunggu sabar. Siapa tahu dikasih pullback di sini, atau Anda bisa nawar-nawar sedikit di bawahnya. Kalau ada bid yang tebal, Anda bisa masuk ya. Volumenya udah mulai membesar. Selamat bagi yang sudah cuan. BTPS juga masih akan berlanjut naik walaupun saat ini masih sideways. Saya sebut ini berada di dekat support ya. Jadi saya masukkan kategori support. So, Anda bisa tetap nunggu sesuai dengan plan yang kemarin. Kemudian ada Aldo juga masih berada di area support, namun masih kenceng ya. Kita lihat nanti reaksinya setelah menyentuh MA20. Ya, ini volumenya turunnya juga kecil. Menurut saya ini adalah koreksi yang wajar. Bila besok atau hari ini terbentuk sumbu di bawah ya, pantulan ada rejection, itu kesempatan Anda untuk mulai masuk dengan stop loss yang relatif kecil di 745-an atau sekitar 740 ya. Kemudian ada Harum.
Harum juga masih berada di area support. Kita tunggu aja apakah MA20-nya mampu menahan apa enggak. Bagi Anda yang belum masuk, enggak apa-apa, Anda tunggu aja sampai terjadi candle yang hijau atau mungkin pin bar seperti ini ya. Jadi mulai ada tolakan dan terbentuk shadow di bawah, kemudian mulai muncul ke atas dan terbentuk candle hijau ya. Itu Anda boleh mulai masuk dengan stop loss kira-kira di 7450. Kemudian ada MSCN. MSCN juga masih akan lanjut, menurut saya masih ada potensi, setidaknya dia mungkin pontang-panting di area sini sampai sini ya. Mungkin Anda bisa TP dulu lah di sekitar 545. Stop lossnya kira-kira di 500, masih ongoing ya. Kemudian ada Doit. Doit ini ya hati-hati, saat ini dia sudah di area support ya kemarin ya, tapi ternyata hari ini kelihatannya belum terlalu kuat supportnya untuk menahan. So Doit ini memang agak slow, sahamnya juga agak kurang enak. So Anda bisa tunggu aja, apabila hari ini sekali lagi terjadi rejection atau sumbu panjang seperti kemarin, Anda bisa baru boleh masuk ya. Kalau seperti ini tertekan lagi ke bawah gini, jangan masuk dulu, apalagi nanti kalau sudah jebol dari kotak merah ini sebaiknya tidak usah masuk dulu. Ya, kemudian ada MDKA. MDKA tadi sudah saya jelaskan, Anda boleh buy. Kemudian ada Seger. Untuk ini evaluasi minggu lalu ya. Kemungkinan masih sesuai on plan ya. Anda bisa tetap nunggu karena hari ini ternyata dia nggak langsung terbang, nggak HK. So kayaknya Anda bisa dapat ini kalau Anda nunggu di area 11.30 atau di 11.50. Ya, ini untuk buy on breakout. Ini apa, Seger ada potensi untuk buy on breakout, tapi ternyata ini masih ke bawah turun dulu ya. Kemudian untuk buy on breakout lagi ada potensi Sirek ya. Kemarin ini volumenya gede banget, so ada potensi untuk buy on breakout, tapi saya juga gambar ada area support ya, dan ini saat ini sedang diuji apakah terjadi pantulan di sini apa enggak. Wah, masih ke bawah turun lagi ya. So bagi Anda yang belum masuk, tidak usah buru-buru masuk dulu. Anda bisa nunggu di bawah sini ya, kira-kira 660 atau 655. Harapannya dari sinilah terjadi pantulan. Tapi Anda cek juga, pantau hari ini, boleh masukin watchlist. Kalau terjadi shadow panjang di bawah ini, Anda boleh masuk ya dengan stop loss terbatas. Itu namanya buy on pullback. Kemudian ada BMRI ya, pagi ini masih belum terlalu kuat dan masih menguji area support lagi. Ya, rencananya ini masuk kategori buy on breakout karena volumenya gede, tapi ternyata belum kuat. Ya tidak apa-apa, ya sudah kalau gitu kita rubah plannya jadi buy on support. So kita lihat apakah, menurut saya sih masih akan sideways di area sini ya, belum kuat untuk jebol. So Anda tunggu aja, Anda boleh nyicil buy. Kemudian ada Bird. Bird ini masuk kategori buy on breakout harusnya. Nah, sudah breakout ya. Selamat bagi yang Anda sudah buy atau sudah hold dari kemarin. Bagi Anda yang belum masuk, Anda bisa nunggu sesuai plan ini di 1485. So, bagi Anda yang buy on breakout pagi ini, selamat, Anda sudah cuan. Saya sebenarnya sudah ngasih tahu tentang saham Bird ini di review ya, di video kemarin yang saya kasih judul review saham minggu lalu. Jadi kalau Anda lihat itu, tentu Anda sudah tahu what to do untuk Bird-nya. Ini sebenarnya saya hanya mengulang bahwa Bird itu potensi buy on breakout ya. So untuk Temas masih ada potensi juga, sesuai garis hitam ini Anda bisa nunggu di area support kira-kira di 555, stop lossnya di 455. Semoga aja mantul sedikit di sini kemudian lanjut terbang lagi ya, karena dia barusan keluar dari area segitiga ascending triangle dan symmetrical triangle ya. Jadi kalau misalnya Anda mau buy di sini itu sangat masuk akal, stop lossnya di 450. Siapa tahu nanti bisa ke bawah terbang lagi kayak gini ya. Kalau misalnya kena cut loss, Anda mau nunggu lagi, silakan, Anda bisa nunggu di sekitar 430 ya. Saya kira sekian dulu untuk beberapa informasi saham potensial tanggal 15 November 2021. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like dan subscribe. By the way, ada untungnya juga kalau
misalnya sesekali kita mengadakan evaluasinya dalam keadaan live market seperti sekarang ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas harganya sedang bergerak kemana, lagi kemana, apakah benar apa yang saya ulas kemarin, apakah salah ya. Itu jadi menjadi sesuatu yang lebih challenging, interesting. Oke, apapun itu, semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar berguna bagi Anda ya. Salam profit, sampai jumpa dan terima kasih. Selamat pagi.